Ya, mari sahabat-sahabat rekan sekerja di Bendang Anggur, kita akan dengar sabda Tuhan. Terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur di pagi hari ini kami yang adalah hamba-hambamu masuk dalam ibadah kebersamaan sesama rekan sekerja di Bendang Anggur. Terlebih dahulu Bapa, berfirmanlah, urapi setiap kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam rekan-rekan sekerja di Bendang Anggur. Pada kesempatan ibadah pagi lawatan Tuhan ini, saya akan menyampaikan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat pertama. Satu ayat saja saya sampaikan, dan firman Tuhan berkata sebagai berikut. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Rekan-rekan perhatikan, di dalam kita melayani pekerjaan Tuhan, bersama-sama berjuang bagi mengabarkan kabar kesukaan berita Injil yang bersumber dari kerajaan surga, seringkali kita menghadapi sesuatu hal yang membuat kita harus benar-benar berwaspada, berhati-hati. Dan ada satu roh yang sedang bekerja di antara pekerja-pekerjaan Tuhan, yaitu yang disebutkan roh kecewa. Tadi dikatakan, semua ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Jadi kita perhatikan bahwa di dalam kehidupan pelayanan kita seringkali roh ini menyerang banyak hamba-hamba Tuhan. Roh kecewa, roh yang memberikan kecewa kepada hamba-hamba Tuhan, sehingga seringkali kita terganggu pelayanan kita karena kita merasa kecewa dalam hidup ini, kecewa dengan sesuatu. Nah, saya ingin sampaikan dengan singkat bagi rekan-rekan sekerja, akibat dari kekecewaan ini ditimbulkan oleh apa? Artinya kecewa ini ditimbulkan oleh apa? Di dalam Yesaya 55 ayat yang ke-8, saya akan membaca firman Tuhan berkata begini. Yesaya 55 ayat yang ke-8 berkata begini. Firman Tuhan berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Inilah yang mengakibatkan roh kecewa itu terjadi, timbul atas kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, karena kita memaksakan kehendak diri kita sendiri. Kita memaksakan rencana kita, padahal itu bukan rencana Tuhan. Kita memaksakan jalan kita, padahal itu bukan jalannya Tuhan. Jadi kecewa itu ditimbulkan karena kita memaksakan diri kita menurut kehendak kita sendiri. Nah, kita ini harus waspada tentang ini. Roh kecewa timbul, datang menyerang hamba-hamba Tuhan. Tadi saya katakan sudah ditimbulkan karena memaksakan kehendak diri kita sendiri yang jadi. Nah, ini dilanjutkan, bukan sekedar kecewa atas pribadi, tapi ini pengaruhnya, dampaknya sangat luas tentang roh kekecewaan ini. Di antaranya sikap orang kecewa itu yang paling harus kita waspadai, suka mempengaruhi orang lain. Orang kecewa suka mempengaruhi orang lain supaya orang lain ikut serta dengan kehendak kita sendiri, supaya orang lain setuju dengan kondisi yang kita inginkan. Nah, jadi ini dampaknya kita perhatikan, orang kecewa suka mempengaruhi orang lain. Kita perhatikan di dalam Yohanes pasal yang ke-21 ayat 1, 2, dan 3 berkata begini. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka,
aku pergi menangkap ikan, karena mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Simon Petrus ini mengalami kekecewaan. Dia berharap Tuhan itu sebagai rajanya, sebagai pemimpin untuk membebaskan umat Yahudi. Namun nyatanya apa? Yesus meninggalkan mereka bukan untuk menjadi raja orang Yahudi. Yesus meninggalkan mereka, dan saya berani katakan Simon Petrus menjadi kecewa. Dan dasar inilah Simon Petrus mengajak teman-temannya kembali. Mari kita menangkap ikan. Kembali kepada kehidupan yang lama. Kembali kepada pekerjaan yang lama. Melupakan tentang panggilan Tuhan. Melupakan pentabisan dari Tuhan. Bahwa mereka bukan lagi menjadi penjala ikan, tetapi menjala manusia. Simon kecewa dan bukan sendirian. Dia mengajak teman-temannya yang berada di pantai itu untuk bersama-sama menangkap ikan kembali, untuk bersama-sama kembali kepada kehidupan yang lama. Nah, rekan-rekan, inilah roh kecewa itu. Dampak dari roh kecewa. Tidak sendirian untuk kecewa, mencari teman-teman untuk setuju dengan pendiriannya. Perhatikan saudara-saudara, kalau kita sudah mengalami kecewa, kita mencari pelepasan dari kita sendiri, mencari jalan untuk melaksanakan apa yang menjadi kehendak diri kita sendiri. Ada satu jalan untuk melepaskan daripada kekecewaan ini. Ingat kembali kepada sabda Tuhan, ingat kembali kepada panggilan Tuhan. Yesus pernah berkata dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku hai kamu sekalian yang lelah dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Jadi tatkala di antara kita kecewa, mari kita kepada Tuhan. Minta kelepasan kepada Tuhan, minta kelegaan kepada Tuhan, dan pastikan Tuhan memberikan kelegaan dan kita kembali hidup dalam panggilan mula-mula sebagai hamba-hamba Tuhan. Kiranya sabda Tuhan jadi berkat bagi kita sekalian. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, sederhana dalam penyampaian, singkat dalam waktu. Namun kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami menyadari bahwa ada satu roh yang bekerja. Di dalam pekerjaan Tuhan itu roh kekecewaan. Roh kekecewaan ini memberikan kepada kami untuk kami melupakan panggilan awal dari Tuhan. Dan tatkala kami kecewa, kami tidak sendirian. Kami berusaha mencari teman-teman yang lain untuk kembali kepada kehidupan yang lama. Bateraikan firman-Mu di setiap kami, kuatkan kami sampai akhir. Dalam pelayanan kami tetap melayani Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan kami berdoa. Amin.